Oke, halo semuanya. Selamat malam. We're back in Mapres Eksis Akuntansi. Di sini kita bisa ketemu dan bisa berkesempatan untuk mewawancarai tiga teman kita yang kita kayak sering banget gak sih Jar lihat. Sering. Ya, kita lihat di Madi, lihat sama di IG Polinema. Bener banget. Kenapa kita sering lihat mereka di mana-mana? Karena tentunya mereka berprestasi. Oke, kita di sini udah dapat dapat gak tuh? Kita di sini udah ketemu sama Rizka, sama Adrianus Reno, sama Sudharis, Ahmad Sudharis. Oke, selamat malam, halo. Gimana kabar kalian? Halo, selamat malam. Halo, Selamat sehat. malam, baik. Oke, Alhamdulillah so baik dan ceria tentu. okay, nice to meet you all. So, jadi ini nih, kemarin, sekarang kalian lagi ada di Jakarta ya semuanya ya? Iya, lagi Kalau di boleh tahu, Benar Jakarta banget. lagi magang. oke, keren banget tuh. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa nih? Mungkin dari Rizka dulu deh. Buat sekarang sih aku pribadi lagi magang sih di More Global gitu. Kalau dari Kak Dieno, Kalau dari aku sendiri sih ya juga sama sih kayak Rizka, magang di More Global juga. Jadi ini kami udah apa lagi field work semua sih. Jadi di tempat apa di tempat perusahaan yang lagi di audit juga gitu. kalau Sudais gimana nih? Iya, sama kayak Rizka sama Reno juga lagi fokus buat magang juga di Bogor juga dan ya udah hampir selesai fieldworknya jadi ya menetap di Jakarta dan mungkin nyambi-nyambi sebagai koordinator tax center juga sih soalnya ngurusin yang relawan pajak untuk negeri juga Renjani programnya tax center tuh. Oh, keren banget, keren banget. Oke, terus ini, kan kalian semua sama-sama lagi magang di Jakarta nih ya. Nah, tadi juga si Sudais lagi nyambi apa di tax center ya, kalau nggak salah ya tadi ya. Nah, kalau misalkan Betul betul. boleh tahu, mungkin dari kalian ini kok bisa sih berhasil untuk magang di Jakarta itu? Apakah kalian punya kayak pengalaman-pengalaman yang bisa menunjang keberhasilan kalian sampai saat ini atau mungkin ada penghargaan yang lain? Mungkin Terlebih yang lagi jawab kan, dari Ren. ya silakan. Terlebih lagi kan di tempat kalian magang pun kan juga tempat yang besar ya, dan tentunya tempat yang bergengsi juga. Itu apa sih yang kalian lakukan untuk bisa mencapai di titik tersebut dan ya di mana kan kalian juga termasuk mahasiswa berprestasi dan juga ada pun dari beberapa kalian itu juga entah itu anak organisasi juga, entah itu anak kelas yang aktif juga. Nah, itu share dong tipsnya di sini. Mungkin bisa ke Kak Iska terlebih dahulu. Oke, buat secara ringkasnya ya, mungkin kalau semisal ke More Global ini lebih ke rekomendasi dari jurusan sih. Jadi waktu itu eh, aku dihubungi sama salah satu KPS. Kalau aku kan prodinya AKM ya. Jadi aku dihubungi sama Kaprodi AKM yaitu Bu Yusna waktu itu dan ditawari buat magang di More Global. Dan itu secara sekejap ya maksudnya kayak kita nggak ada waktu buat mikir lagi karena kan pasti kalau semisal kita ditawarin di KAP yang bergengsi gitu ya siapa sih yang mau nolak gitu kan jadi ya seperti itulah ceritanya. Lanjut ke Karino, habis itu lanjut ke Hasan. Oke, kalau dari aku sendiri ya, kalau aku kebetulan tidak hanya dapat rekomendasi, tapi itu juga ada tes masuknya juga ya, dan dari tes masuknya itu memang termasuk agak sulit juga karena soal-soal yang keluar itu juga seperti akuntansi keuangan, lalu juga akuntansi perpajakan dan lain sebagainya. Jadi untuk bisa mencapai itu memang harus bagaimanapun caranya harus tetap belajar. Belajar itu bisa berbagai cara karena ada istilah there are many ways that lead to Rome. Itu artinya ada banyak jalan menuju ke Roma.
Jadi belajar itu tidak mesti melalui buku, belajar itu juga bisa melalui video, pengalaman. Pengalaman itu juga bisa dari organisasi, juga bisa dari bagaimana cara kita untuk mengerjakan suatu soal, lalu juga ya kalau sebagai akuntan pasti kan harusnya juga baca-baca seperti PSAK itu juga pasti yang menjadi faktor utama untuk bisa menembus ke sana sih. Kalau dari aku gitu sih. Yang penting belajar dan juga konsisten gitu kalau dari aku. Terus untuk Kak Sudais gimana ini? Kebetulan aku juga sama kayak Rieno ya, jadi kita juga bareng-bareng pas itu tesnya. Bener juga apa yang dikatakan karena tadi kita disuguhkan berapa tes-tes kayak misalkan terdiri berapa banyak subbab-subbab yang pernah kita pelajari sebelumnya juga di kampus. Jadi sebenarnya Poltek ini tuh udah menyuguhkan kayak misalkan sneak sneak peek mengenai apa aja sih bakal ada di kerjaan. Jadi kayak sebenarnya udah jadi modal kita juga lah gitu loh, terutama dalam auditingnya gitu loh. Eh, ya ibaratnya ada general auditnya gitu kan, basic-basic audit dan juga perpajakan juga, dan juga karena ini kantor auditnya itu internasional internasional jadi kayak dan masuk Big Ten juga, soalnya itu nggak hanya sekedar bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya juga gitu rata-rata, dan esainya pun itu full bahasa Inggris sih, jadi kita tesnya tuh ya harus mengkondisikan juga bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Terus ya kenapa AP? Karena mungkin bisa jadi batu loncatan sih buat teman-teman juga sebagai mahasiswa akuntansi, karena banyak juga apa ya, rekomendasi-rekomendasi dari orang-orang sesudah yang magang di KP itu, karena bakal dicarilah kalau misalkan pengen ke company-company yang lain. Jadi sebuah pengalaman yang sebenarnya apa ya, bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang mau ibaratnya magang juga gitu, karena benar-benar terjun lah ibaratnya ke ya menyeluruh mengenai laporan keuangan sebuah perusahaan gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau menurut Kak Sudaisa, sebenarnya Polinema itu adalah sebuah kampus yang dia udah sangat memfasilitasi mahasiswanya, tinggal kitanya aja nggak sih yang mau mengambil uh, materi itu atau enggak gitu kalian. Nah, terus ini nih, kalau sekarang kan kalian udah magang di Jakarta. Nah, tapi kalau kita flashback dari sebelum-sebelumnya, kalian kan juga kuliah aktif ya di kampus. Nah, dari semua pengalaman itu, apa sih yang kira-kira paling memorable buat kalian? Dari Kak Rizka dulu mungkin? Oke, tadi tentang pengalaman paling memorable ya. Jadi sebelum ke pengalaman memorable nih, jadi menurutku eh sekilas info aja ya. Jadi 3 tahun terakhir ini aku tuh tertarik sama bisnis plan dan juga lomba-lomba akuntansi serta em, program dari Kemdikbud tuh yang kayak program kreativitas mahasiswa. Mungkin buat teman-teman di sini tuh udah nggak asing ya. Cuman kalau semisal emang belum ada info, coba kalian cari info buat PKM ini, karena jujur dari ketiga rangkaian lomba yang aku minati ini, di antara ketiganya tuh salah satunya tuh ada di PKM. Dan kebetulan alhamdulillah tahun sebelumnya tahun 2023 itu kan aku dikasih kesempatan, tim aku dikasih kesempatan buat em, apa ya, merealisasikan gagasan atau ide yang kita buat waktu itu. Itu itu yang paling memorable sih, karena apa? Karena pada saat itu gagasan kami kan tentang kayak pendidikan gitu ya, kayak buku-buku bacaan dan lain sebagainya. Sedangkan kalau semisal teman-teman tahu tuh kan eh, anak-anak Polinema tuh nggak ada yang backgroundnya pendidikan ya. Jadi itu agak challenging banget kalau semisal kita mau nyiptain buku bacaan tapi nggak ada anggota tim yang jadi background pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana respon dari teman-teman setelah adanya program ini, itu yang bikin paling memorable sih. Jadi kayak walaupun menurut kita tuh gagasan itu mungkin biasa aja atau ada inovasinya tapi dikit atau yang lainnya, tapi kita tuh perlu tahu feedback dari sasaran kita gitu. Itu yang paling memorable sih sejauh ini. Seperti itu. Kalau dari Kak Rieno untuk pertanyaan yang tadi mungkin ada jawaban lain. Oke, kalau dari aku ya, kalau dari aku sih pengalaman paling memorable itu
Pertama dari lomba sih. Kalau lomba itu kan aku pernah ikut juga di baik internasional maupun nasional. Kalau untuk internasional sendiri, waktu itu aku cuma dapat Silver Awards dan itu juga pengalaman pertama juga untuk bisa nembus di internasional juga di Malaysia pada saat itu. Waktu itu kami mengangkat esainya itu kami lebih ke teknologi terbarukan seperti memanfaatkan minyak jelantah untuk menjadi sebuah sabun cuci. Lalu sebuah memoris bagi aku juga itu juga lomba di Bandung pada saat itu. Waktu itu kan eh, lombanya itu H-1 sebelum kami tes magang waktu itu di Jakarta. Jadi itu benar-benar memorable juga karena untuk pertama kalinya Polinema bisa menyingkirkan 600 tim dalam satu perlombaan itu dan itu sebuah memorable event bagi kami juga. Dan juga saya juga tidak lupa dengan organisasi IAI. Sebelumnya aku juga ikut organisasi IAI karena dari mengikuti organisasi IAI itu aku juga dapat pengalaman seperti berorganisasi, lalu juga komunikasi, lalu juga mendapatkan relasinya itu juga bisa dari dosen-dosen dari luar kampus juga gitu, yang bisa jadi mitra atau kenalan, lalu juga bisa jadi referensi untuk mungkin kalau mencari tempat kerja gitu kan, IAI juga menyediakan tempat yang banyak juga lah, dan itu bagiku juga pengalaman yang sangat memorable sih, gitu. Experience yang sangat bagus sekali dari Kak Ri itu. Soalnya kan eh, kembali ke yang tadi dikatakan Mas Ri sendiri bahwa ilmu itu bisa dicari. Ilmu itu bisa dicari dengan bentuk apapun, dengan cara gimana pun dan dimanapun. Kan kayak gitu. Dan apa yang dilakukan dari Mas Rio sendiri itu sudah menggambarkan bahwa omongannya itu sudah dilakukan secara real dan sudah diketahui sendiri bahwa Mas Rio sendiri sekarang bahkan magang di sebuah instansi yang bagus juga. Lalu kemarin juga mengikuti lomba yang bergengsi. Maka dari itu pengalaman-pengalaman seperti ini yang mungkin bisa dan mungkin atau semoga bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk bisa menjadi Adrianus Rieno selanjutnya atau lebih baik dari Adrianus Rieno itu sendiri. Kalau dari Mas Sudais nih, gimana? Mungkin kalau yang paling memorable itu yang November tahun lalu sih yang ke Thailand karena merjuanginnya juga agak susah buat ibaratnya pendanaannya juga dari kampus tuh agak iya ibaratnya berusaha untuk dapat dana dari kampus itu perlu perjuangan juga dan ya ibaratnya pertama dari ikut daftar pun ya ibaratnya ngumpulin esai sama English Proficiency Test EPT kemudian keterima terus ngasih juga ke kampus terus ya ibaratnya ya berunding juga terkait pembiayaan dan ditanya-tanya juga sama ini ibaratnya apa benefit buat kampus bla 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 gitu kan ternyata eh, di HCC dan ibaratnya kalau ngikutin dari awal sampai akhir dan bisa benar-benar terbang ke sana yang dimana pas keterima pun kayak oh akhirnya ibaratnya bisa dapat loh gitu kan dari kampus dan sebenarnya kampus juga ibaratnya aku sempat bilang juga kalau misalkan ini sebagai apa ya step awal kalau misalkan buat teman-teman yang ibaratnya punya keinginan untuk lomba di luar negeri dan ibaratnya ada ibaratnya nggak bisa semua full accommodation itu juga kampus tuh bersedia loh dan itu yang aku bilang ke pihak kampus kalau misalkan ini bisa jadi langkah awal kalau misalkan teman-teman yang punya mimpi ibaratnya mau keluar negeri itu bisa didanai kampus dan walaupun nggak semuanya tapi seenggaknya bisa dibantu dan ketika nyampe sana pun itu yang pertama kalinya keluar negeri dan sebenarnya udah pernah ikut ya model United Nation tapi yang online dan ini pertama dan kemarin itu pertama kalinya offline di Thailand eh ketemu banyak macam orang yang berbeda background dan ya dari lingkungan akuntansi itu sedikit banget karena MUN ini itu kebanyakan international relations hubungan internasional dan bahasa Inggris kemudian politics gitulah. Ketika di tengah-tengah conference pun kita kan sempat berbincang-bincang kan kayak what is your major gitu kan aku ditanya accounting sempat aku ditanya sama orang saya tuh kayak why do you here terus ya why not apa enggak gitu kan ya, ya kita punya keinginan karena kalau apa ya mindset dari didikku tuh kayak just do your best gitu kalian dimanapun yang berada ya buat yang selalu yang terbaik karena kalau kalian bukan yang terbaik kalian gak bakal ibaratnya biar hasil apapun itu kalian udahlah
ya karena aku udah ngelakuin yang terbaik, tapi kayak misalkan udah ngelakuin setengah-setengah terus mikir kayak coba aku bisa buat lebih baik gitu kan, jadi kayak nyesel gitu ujungnya. Jadi ya itu sih, dan akhirnya di MUN itu masuk top 3 best position paper. Itu ngerjain Hamin satu pengumpulan karena banyak banget tugas dari kampus karena emang udah sibuk banget juga sebelumnya, dan bersyukur banget karena bisa masuk ke top 3 best question paper. Dan eh ya setelah itu juga sama kayak Kak Reno ya juga tes magang. Dan setelah tes magang itu ada yang namanya FIFA U17 volunteer. Jadi November itu benar-benar sibuk dan cuman masuk 1 minggu doang di November. 3 minggu tuh ya di spend terus. Jadi kayak ya sebenarnya kekejar tugas, kekejar ya kuis-kuis, tapi semua dosen untungnya itu support juga. Jadi kayak masih bisa memberikan keringanan buat aku. Jadi itu memorable banget sih. Itu salah satu bulan yang memorable karena aku bisa kemana dan ya kemanapun, dan itu ya event-event internasional juga. Jadi ya itu sih sebenarnya apa ya, eh, coba-coba aja, coba-coba hal baru, coba hal-hal yang teman-teman kalian suka, karena kalau suka itu apapun aja pasti kayak mau gitu, kayak aku harus dapetin karena kalian suka gitu. Beda sama orang yang kayak ya yang nggak suka pasti ya setengah-setengah, malas-malasan gitu kan. Nah itu sih kalau dari aku. Oke, kamu mau tahu nggak Jar, apa yang aku pikirin setelah ngedenger dari teman-teman semua ini? Apa tuh? Karena malam ini kita wawancarain orang-orang yang keren-keren banget ternyata. Keren, hebat. Iya, dari tadi ketika Kak Rizka, Kak Reno, Kak Sudais nyeritain itu sih aku, wah keren banget. Dan ternyata yang aku baru realize satu hal itu adalah kalian ini adalah orang-orang yang menekuni apa yang kalian suka gitu. Karena selama ini kita sering menemukan kan orang-orang yang mereka hanya suka, hanya hobi segala macam, tapi mereka nggak meneruskan itu untuk menjadi sebuah kejuaraan atau mungkin sebuah prestasi. Nah, karena di sini kalian itu adalah orang-orang hebat yang berani dan mau untuk menseriuskan apa yang kalian suka. Dan itu keren banget sih. Big applause untuk kalian. Nah, ini nih, ngomongin soal pengalaman kalian tadi ya. Kalau menurut kalian dari mungkin Kak Reno atau Kak Sudais yang tadi banyak experience juga di lomba-lomba, menurut kalian mana sih yang better antara kalian ikut organisasi atau kalian aktif di perlombaan kayak gitu? Mungkin dari Kak Rizka dulu. Oke, kalau menurutku ya, oh ya sebelumnya selain 3 tahun terakhir ini aku sangat excited untuk ikutan lomba-lomba, aku juga tergabung di himpunan mahasiswa akuntansi sampai saat ini ya. Jadi ada 2 periode aku ikut di HMA ini, dan kebetulan untuk tahun ini aku diamanain untuk menjadi ketua bidang akademik. Nah, kalau semisal kita kilas balik ke pertanyaan mana sih yang lebih baik antara organisasi atau lomba ya tadi ya. Menurutku itu dua hal itu tuh bukan ibarat kebutuhan nih, itu bukan yang bisa digantiin gitu loh. Maksudnya adalah dua ini bisa kita jadiin pelengkap. Kenapa kayak gitu? Karena pada dasarnya di antara masing-masing ini kayak memberikan kita insight yang berbeda. Karena kan kalau semisal kita ngomongin lomba, mungkin maksimal satu tim tuh berapa sih? 6, 5 kan sejauh ini yang aku ikutin ya. Tapi kalau semisal organisasi tuh dia kan lingkupnya lebih besar ya. Jadi kayak kita mungkin dari pertama dari sisi leadership, even kita jadi ketua tim di lomba itu kan kita cuman mengordinir 6 sampai 5 sampai 6 orang. Tapi kalau sebenarnya kita di organisasi tuh kita skalanya lebih besar. Itu yang menjadi pembeda. Itu dari aspek pertama ya. Belum lagi yang lainnya dari hal-hal yang kita akan hadapi. Misal kalau semisal organisasi sejauh ini kita kan menghadapi yang namanya program kerja tuh. Pasti setiap program kerja kan pasti ada challenge-nya masing-masing ya. Nah, dari situ tuh kita pasti setiap program kerja itu pasti kayak ngasih kita insight baru, dan itu pasti akan berbeda sama dengan gimana kalau cuma kita ikut lomba kayak gitu. Jadi menurutku nggak ada yang lebih baik kalau semisal emang kita bisa ngelakuin kedua-duanya dan kita bisa mengimbangi, itu akan lebih baik lagi. Cuman nggak wajib, cuman kalau semisal emang teman-teman bisa, why not gitu.
Baik, terima kasih Kak Rizka. Berarti dari Mbak Rizka sendiri itu lebih memilih kalau kita bisa kedua-duanya, kenapa tidak? Jadi kayak gitu ya. Tapi Bener banget. eh, Ya, mm-mm. ya silakan silakan. Ya walaupun pasti kayak ada konsekuensinya ya, mungkin nanti kayak jamnya kita buat main atau jamnya kita buat nonton drakor tuh itu pasti kayak berkurang gitu kan. Tapi ya gimana ya, maksudnya kayak kita sekarang tuh di fase kita harus kayak gitu gitu. Tuh teman-teman yang suka drakor, suka boleh, tapi alangkah baiknya jika kita bisa memanfaatkan waktu, kan kayak gitu. Jika misalkan kita nonton drakor 8 jam kan bisa kita manfaatkan setengah untuk nyari perlombaan, setengah untuk belajar atau mengisi waktunya nantinya pun itu bisa bermanfaat buat masa depan kita. Kalau lebih kayak gitu menurut Pak Rizka. Nah, kalau Mas Rieno sendiri gimana? Oke, kalau dari aku sendiri juga sependapat sama Kak Rizka karena kalau bisa dua kenapa harus satu gitu kan ibaratnya ya. Karena dari organisasi itu jujur ya aku juga dari organisasi itu bisa tidak hanya mendapatkan pengalaman soft skill dari komunikasi lalu juga bagaimana caranya kita mau memimpin. Jadi misalnya aku diamanahi sebagai ketua kelompok, pasti kan kita juga harus paham bagaimana caranya kita mentuntaskan tanggung jawab kita ketika kita diberikan tanggung jawab itu sama kampus untuk mengikuti perlombaan-perlombaan di luar gitu. Nah, dari organisasi itu tidak hanya berbicara tentang soft skill, tapi kita juga bisa mendapatkan relasi. Nah, dari relasi itu kan kita bisa nih dapat beberapa relasi dari organisasi itu, dan nanti kan bisa juga misalnya nih dapat relasi A atau B atau C, nanti kan bisa diajak berkolaborasi. Karena kan era saat ini kan bukan saatnya persaingan ya, bukan era persaingan. Ini kan saatnya adalah era kolaborasi gitu kan. Jadi dari kolaborasi ini kan kita bisa bekerja sama, kita bisa belajar bersama karena belajar itu adalah teman terbaik kita gitu. Jadi kalau menurut aku sih kalau bisa dua kenapa harus satu gitu. Jadi dari organisasi itu impact-nya bisa besar juga buat kita mengikuti perlombaan gitu sih kalau menurutku. Oke, berarti mungkin lebih ke pengaturan waktunya aja sih ya, dan bener banget sih aku terus juga setuju banget yang kata Kak Eno soal sekarang tuh masanya kolaborasi bukan bukan soal persaingan lagi ya. Keren banget sih pemikirannya. Tapi kalau menurut Kak Sudais gimana nih? Sependapat sih sama Kariska sama Karino juga, karena ya saling melengkapi lah satu sama lain. Dan juga ya emang boleh ikut ya ibaratnya kita benar-benar tuangkan semuanya di organisasi dan lomba, tapi ingat juga tentang skala prioritas. Kenali juga tanggung jawab teman-teman juga kalau misalkan jadi ada sebuah ibaratnya jadi sebuah apa ya, peran penting dalam sebuah organisasi. Ya kalau misalkan ada sebuah lomba ya ibaratnya ditahan dulu kalau misalkan emang lagi senggang. Ibaratnya eh, kalau dari pendapat saya ya ibaratnya bisa menuangkan 100% lah baik di organisasi maupun di lomba juga gitu. Jadi benar kata teman-teman tadi Kak Rizka sama Kak Rieno juga bilang kalau misalkan ya kalian bisa mendapatkan insight dimanapun kalian berada, terutama ya di organisasi dan lomba. Organisasi apalagi kalian bisa bertemu dengan berbagai macam background dan juga ibaratnya relasi baru, pengetahuan baru. Ibaratnya kalau menurut saya apa ya, mencari ketakutan-ketakutan baru sih, ketakutan-ketakutan yang belum ada sebelumnya itu hadir di organisasi. Beratnya ya saya dulu tuh sebenarnya nggak pernah ikut yang namanya organisasi dan baru pertama kali terjun di organisasi ini terus ketemu ketakutan baru gimana ya ini gimana ya. Ya berarti kan kita tahu dong ibaratnya gimana sih solusinya yang dimana itu juga bakal dipakai nantinya pas di dunia kerja gitu loh. Terutama ya skill komunikasi kita bagaimana kita ibaratnya ngobrol yang baik dengan orang-orang baru gitu kan. Gimana sih gitu kan. Itu bakal ada terutama juga kalau misalkan di organisasi itu ada leadership. Leadership itu benar-benar ngebantu juga teman-teman bagaimana kalian ibaratnya gak cuma apa ya memimpin emosi kalian tapi emosi teman-teman juga gitu loh, kayak ibaratnya kita mikirin juga nih emosi teman-teman kayak gimana nantinya gitu, kalau misalnya aku kayak gini nanti gimana ya gitu loh. Ibaratnya kalian akan dipertemukan hal-hal seperti itu di organisasi dan itu kalian gak akan dapat kalau misalkan kalian hanya berdiam saja ya di kelas gitu. Dan untuk lomba sendiri ya ibaratnya itu mengasah bagaimana kemampuan kalian gitu kan, sudah sampai mana gitu ya. Keduanya hal-hal yang baik,
kalau bisa diorganizer dengan lebih baik mengenai organisasi dan lomba, ya kenapa enggak untuk ambil keduanya tuh. Baik, bisa disimpulkan bahwa dari ketika orang yang kita wawancara semua ini merupakan orang-orang dengan paham ketika kita bisa melakukan keduanya, kenapa tidak? Tentunya dengan organizer yang bagus, dengan pembagian waktu yang bagus, dan juga dengan penempatan diri yang bagus. Seperti yang dikatakan Mas Dais tadi, untuk organisasi kita juga perlu karena di mana kita bisa nge-challenge diri kita sendiri bahwa kita tidak mengendalikan emosi kita sendiri, tapi dengan mengendalikan emosi dari teman-teman kita juga. Kita juga perlu mengondisikan hal tersebut dan juga bisa menempatkan diri kita di situasi yang sesuai juga. Nah, ini the last question buat kalian. Saran untuk teman-teman di luar sana yang mungkin ingin menjadi mahasiswa berprestasi seperti kalian dengan berorganisasi dan juga dengan mengikuti lomba-lomba, tapi dengan nilai yang terkendali dan terorganisir dengan bagus. Mungkin bisa dimulai dari Kak Rizka terlebih dahulu. Oke, mungkin untuk menuju ke prestasi itu masih jauh kayaknya ya. Soalnya pun aku sampai saat ini masih berprogres gitu. Cuman catatan untuk aku sendiri dan juga mungkin buat teman-teman yang relate, kalau semisal kita dihadapkan di sebuah kesempatan atau banyak hal kesempatan, kataku kita harus ambil sih. Karena apa? Karena kita nggak akan pernah tahu hal-hal baik apa yang ada di depan, orang-orang seperti apa yang akan kita temui di akhirnya gitu kan. Dan juga jangan sampai ragu gitu loh. Kalau semisal emang kita yakin, ya kenapa kita harus mundur gitu. Gitu sih. Terima kasih. Baik, itu termasuk jawaban yang baik dari Kak Rizka. Untuk orang-orang yang mendengarkan ini atau melihat ini, mungkin bisa diterapkan apa yang disarankan oleh Kak Rizka tadi, entah itu mengenai pembagian waktu, entah itu mengenai penguasaan diri, dan juga penempatan diri yang baik juga. Untuk selanjutnya bisa lanjut ke Kak Diego. Oke, kalau dari aku sendiri, saran untuk adik-adik di luar sana, saranku mulai saat ini cari tempat atau platform yang bisa menjadi tempat pengembangan diri kalian masing-masing gitu. Karena pengembangan platform itu bisa melalui organisasi, bisa melalui perlombaan dan segala macam. Dan dari situ kita tidak hanya mendapatkan soft skill, tapi kita juga bisa mendapatkan relasi. Dan ini juga bisa meningkatkan bagaimana cara kita mengemban tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang sudah diamanatkan oleh yang misalnya dari dosen atau dari pihak-pihak terkait gitu. Jadi bagi aku juga jangan lupa juga untuk selalu konsisten untuk mencari, ya ibaratnya haus akan ilmu lah, jadi gitu. Jadi kayak perbanyaklah belajar itu nggak mesti buku, tapi juga bisa dari pengalaman, lalu juga bisa dari nonton YouTube dan juga seperti latihan-latihan mengerjakan gitu. Bisa juga kayak misalnya diajak ngopi gitu, diajak ngopi terus diskusi-diskusi belajar bersama. Itu kan nanti akan saling bertukar insight gitu. Gitu sih kalau dari aku. Oke, keren banget nih insight dari Kak Reno. Nah, sekarang kita pengen tahu nih gimana kira-kira insight dari Kak Sudes. Boleh nih Kak ceritain kita sedikit. Kalau dari aku ya buat teman-teman yang ada di kampus saat ini, cuman bisa bilang kalau misalkan coba cari hal-hal yang teman-teman suka, karena kalau teman-teman udah suka itu hal apapun ibaratnya yang ibaratnya bakal dihadapin oleh teman-teman itu ya bakal teman-teman makan lah istilahnya karena ya teman-teman sudah suka sama hal-hal itu, hal-hal kayak gitu. Jadi ibaratnya resultnya apa, hasilnya apa ya bakal long life lah, long life learning karena ibaratnya ya teman-teman udah suka di sana, suka di bidang itu nggak mesti harus akuntansi juga teman-teman juga bisa ibaratnya ya ibaratnya keluar dari bisa dibilang mungkin kalau misalkan teman-teman suka yang di luar di bidang akuntansi bisa kayak marketing apapun itu bisnis apapun itu tuh ya ibaratnya teman-teman jalanin aja karena ya teman-teman suka semua orang nggak perlu kayak harus ada Rino kedua nggak perlu harus ada Kariska kedua nggak perlu harus ada Kasudas kedua jadilah diri diri sendiri teman-teman masing-masing gitu karena ya semua orang punya jalannya masing-masing dan punya sukanya masing-masing gitu.
Gitu sih. Oke, bener banget nih gitu ya. Aku setuju banget sama apa yang dikatakan Kak Sudais, dan menurutku insight dari teman-teman semua, dari Kak Reno, Kak Rizka, Kak Sudais ini kayak keren-keren semua ya. Mulai dari yang kita harus ngatur emosi kita, mulai dari kita harus berusaha untuk memahami sekeliling kita, dan juga know yourself gitu mungkin ya Kak Sudais ya. Nah, mungkin kalau Kalau untuk bincang-bincang kali ini kita sudahi. Dikarenakan kita sudah mengambil semua pengalaman dari Mas Rieno, Mbak Rizka, dan juga Mas Sudais, dan itu merupakan pengalaman yang mahal bagi mereka, maupun ketika mereka ceritakan ke kita pun itu juga termasuk ilmu yang mahal juga gitu loh. Kita mungkin bisa mendapatkan ilmu dari motivator-motivator terkenal, tapi mungkin di sisi lain kita nggak menyadari bahwa teman-teman kita pun juga termasuk orang-orang hebat, juga termasuk orang-orang pintar, dan mereka pun juga bisa memberi pengalamannya mereka, bisa sharing pengalamannya mereka, dan mungkin kalian kalau berpikiran bahwa ketika kalian butuh motivasi, kalian harus pergi ke motivator atau mengikuti seminar-seminar yang lain. Coba pahami dulu di sekitar kalian. Pasti ada orang-orang hebat, termasuk teman-teman kita sendiri seperti Mas Rieno, Mbak Rizka maupun Mas Sudais juga. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk penutup pada malam hari ini, bila mana ada salah kata, mohon maaf. Kita Auzi dan juga Fajar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mbak Rizka, Mas Rieno, dan juga Mas Sudais. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.